Halo, Halo, Fahrul. Kenny. Oke, nih pertanyaannya, kenapa lo aktif di organisasi dan apa pengaruh untuk akademis lo? Kenapa gue aktif di organisasi? Sebenarnya gue sebenarnya di organisasi juga nggak tertarik sih. Bukan nggak tertarik, nggak kepikiran pas awal masuk kuliah. Awalnya ya. Cuma memang kenapa akhirnya gue memutuskan masuk organisasi itu diawali dari gue coba-coba ikut kepanitiaan gitu. Program kerja dari HIMSI sendiri, HIMSI Women di semester 1. Dari itu gue ikut program kerja namanya HIMSI Leadership Bootcamp. Jadi kayak jadi latihan kepemimpinan dan latihan organisasi gitu, bootcamp gitu kan. Dan itu gue nekat sebenarnya tuh. Gue daftar sendirian. Gue kayak tadinya mau ngajakin teman, cuman teman tuh nggak jadi ikut apa gimana. Terus akhirnya gue kayak udahlah gue mau cobain, ya udah gue daftar aja sendiri gitu. Dan di situ gue akhirnya ya gue bisa ngeliat lah lingkungan organisasi di HIMSI itu gimana, kayak gue ngeliat cara orang-orang berinteraksi itu kayak seru, positif banget lingkungannya. Dan dari situ yang membuat gue tertarik buat ikut kepanitiaan yang lain lagi. Makanya gue di semester 2-3 itu lumayan aktif juga kepanitiaan. Jadi kayak ketika HIMSI ada program kerja apa, gue ikut kepanitiaannya gitu. Jadi dan dari situ gue makin tertarik dan gue ngerasa kayaknya dunia organisasi di HIMSI ini kayaknya menarik buat gue gitu loh. Ya udah deh gue daftar akhirnya. Dan secara akademis gimana ininya? Kalau secara akademis ngaruh atau enggaknya, dibilang ngaruh banget juga nggak terlalu sih. Karena ya bisa dibilang itu lumayan terpisah juga kan. Benar. Ya ketika kita kuliah kita ngurusin akademis, ketika kita ngurusin organisasi ya di luar waktu kuliah gitu kan. Jadi kayak kalau buat akademis mungkin pengaruh kalau time management kita kurang aja sih. Tapi kalau memang time management kita bagus sih, menurut gua fine aja sih selama kita bisa ngatur waktu. Benar. Tapi kalau ini ya, menurut pengetahuanku secara real ininya di kampus gitu ya, banyak teman-teman yang ketika dia join organisasi dia pendekatannya ke dosen itu lebih. Dan apalagi kalau misal sesuai jurusan kan, kalau HIMSI kan di SI ya, pasti dekat dong sama dosen-dosen yang di jurusan tersebut. Kalau buat gue tuh kayak tanggung jawab sih malah. Karena ketika lu dari kenal dosen kan mesti bawa nama baik juga kan. Benar. Gak mungkin lu ini pengurus HIMSI tapi misalnya bolos atau apa gitu. Benar. Jadi mesti jaga nama baik malah. Nice. Satu pertama ya. Apa tuh? Gimana cara lo mengasah soft skill tanpa terlibat dalam dinamika kelompok dan proyek seperti di organisasi? Ini pertanyaan yang cukup ini ya. Tapi menurutku di awal pertama itu jujur ya, ngebawa aku di dalam lingkup yang betul-betul lingkaran hitam. Tahu kan yang maksudnya? Lingkaran hitam tuh kayak gini. Black hole gitu. Jadi kita fokus. Aku tuh benar di tahun pertama aku fokus benar-benar ke dunia IT itu gila minta ampun. Karena setiap malam tuh begadang. Benar-benar belajar yang kayak OOPP, kayak logic programming. Itu benar-benar aku pelajarin dari ya namanya nggak ada basic sama sekali. Jadi aku nge-push itu dalam setahun itu full. Jadi kalau malam tuh begadang sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Ini kebetulan karena gua tuh ada tetangga kosan, depan kosan. Dia tuh pekerja dan karena gua di lantai 2 ya. Itu ketika dia manasin motor, itu kan bergetar tuh. Jadi yang kosan gua yang depanan sama dia, ketika motornya bunyi itu langsung ke pressure bangun gitu. Dan jadi habis sholat subuh tuh jam 5 tidur, bangun jam 7.30, udah nggak langsung mandi tuh. Pas bunyi motornya aja kan langsung kerasa bangun. Udah bangun. Ambil tas, ambil laptop, masukin laptop, udah langsung ambil sepatu, bang ikut bang, karena kebetulan dia tuh lewat depan kampus, jadi sampai depan kampus baru diturunin. Nebeng gitu ya? Iya, nebeng. Nah di sini nih agak kesusahan karena orangnya yang awalnya setahun itu full benar-benar sendirian gitu, karena jarang join juga ke teman-teman, setiap mau diajak nongki itu nggak pernah. Alhasil gue rasa better kalau di tahun kedua ini gue coba join di organisasi atau enggak di melatih soft skillku. Nah akhirnya coba aku pertimbangin antara masuk ke dunia organisasi atau enggak masuk langsung ke dunia profesional. Tapi karena lihat backgroundku lagi sebagai orang yang ya kurang mampu lah ya, jadi aku coba join di profesional. Gimana maksudnya profesional itu? Jadi aku apply perusahaan yang lagi butuh
apa ya, skill ini programming atau yang berkenaan dengan bidang IT lah ya. Dan alhasil pas di tahun kedua benar aku jalanin 1 bulan setelah naik semester itu, aku dapat tuh tawaran dari IT consultant di Jakarta Barat. Nah di situ tuh aku ngerasa banget bahwa join di profesional itu, dunia profesional ternyata beda banget sama dunia organisasi. Oke, nih pertanyaan keduanya teman-teman, apa saja jenis organisasi yang lo ikuti saat ini dan apa benefitnya secara langsung yang berkaitan di bidang IT? Organisasi yang gue ikutin sebenarnya cuma ini doang sih, himpunan mahasiswa ini aja sih gue. Oh ya. Gue ya menjabat sebagai pengurus himpunan mahasiswa isinya UMN. Cuma ya mungkin di dalam HIMSI ini kan kita ngadain program kerja kepanitiaan gitu kan. Mungkin kalau bisa dibilang benefit itu didapetinnya ya dari program kerja itu aja sih. Kalau yang berhubungan dengan IT itu kita ada program kerja yang paling besar itu nanti kita ada ngadain program kerja namanya ISFES UMN itu. Jadi kayak namanya Information System Festival. Jadi kalau mau ikut nanti daftar nih. Nah, boleh cek IG-nya ISFES UMN, sekalian promosi ya. Oke. Kita ngadain talk show dan kita juga bakal ngadain lomba-lomba itu yang berhubungan sama bidang SI. Jadi kayak UI UX competition, terus data competition gitu. Itu buat anak SI aja yang di UMN atau bisa untuk umum? Kita buka lomba ini skalanya nasional, jadi mau dari kampus manapun boleh ikut. Oke. Ini kakak kalau mau ikut juga boleh. Tapi aku jurusan IT, it's okay? Oke, itu terbuka kok. Buat semua, buat umum ya? Sebenarnya terbuka buat seluruh nggak harus kayak dari fakultas teknik atau gimana sih, asal memang ya memang tertarik sama bidang itu. Iya, ikut aja. Tapi memang nanti itu konsepnya tim. Ya itu sih mungkin yang pengaplikasian IT-nya mungkin di situ. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan kedua dari gue, tanpa kegiatan ekstrakurikuler, apakah lo merasa lebih dekat dengan menjadi orang sukses? Oke, pertanyaannya baik ya. Oke. Sebenarnya gini sih teman-teman, kalau menurutku ya, dengan nggak ikut di organisasi itu mungkin berarti kita memilih jalan yang beda. Nah, untuk mengatakan kita lebih dekat dari kesuksesan itu baik itu diri kita lagi. Jadi kayak kalau misal kita nggak ikut organisasi tapi benar-benar memanfaatkan waktu yang kosong itu di hal yang positif, itu bakal bisa kayak ngebawa lu lebih cepet gitu ininya. Tapi ketika lu nggak ikut organisasi cuman leha-leha main gitu nongki sana sini, kayaknya bakal mau memperjauh kalian ke itu sih kata sukses itu ya. Nah, dan juga sebenarnya untuk anak organisasi aku pikir kayak gitu ya. Ketika mereka ikut organisasi dan benar-benar kayak aktif gitu ya, itu bakal ya membawa mereka ke hal yang lebih baik nantinya kan, daripada mereka yang cuman ikut numpang nama doang, itu kan nanti bakal ya lah nggak dapat benefit apa-apa lah. Benar, gitu sih. Berarti ya tanpa organisasi pun lo juga bisa gitu ya buat menjadi lebih dekat menjadi orang sukses itu ya. Iya. Sesuai dengan goals ya. Ya menurutku ya, karena gini, banyak orang yang bilang katanya ketika kita nggak ikut organisasi itu waktu kita banyak gitu kan. Ya gue ngerasa bahwa itu memang benar, tapi ketika kita memanfaatkan waktu itu ke semua hal-hal yang positif, kayak gue tuh sebagai content creator, freelancer, juga sebagai apalagi sekarang lagi ngebangun brand juga kan. Nah itu benar-benar luangin waktunya itu ke sana, jadi hal-hal yang positif. Dan ya aku ngerasa itu ngebawa hal-hal yang mendekatkan diri dengan kesuksesan sih ketika kita memanfaatkannya, gitu sih. Oke. Tergantung kita manfaatin waktunya gimana. Benar. Gitu. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari gua, selama lo aktif mengikuti organisasi, apa yang berubah dari diri lo? Dari soft skill dan hard skill, khususnya di bidang IT. Apa yang berubah ya? Banyak sih. Iya. Cuman kalau gue bisa bilang, dengan mengikuti organisasi sesuai yang lo bilang juga sih. Gue setuju juga kalau organisasi itu lebih banyak mengembangkan soft skill. Memang mungkin karena konsep organisasi itu kan juga mengandalkan soft skill kali ya dibanding hard skillnya. Jadi kayak yang gua rasain tuh kalau perkembangan ya lebih baik ke soft skill. Wah, dulu disuruh presentasi depan kelas aja tuh bisa mulut tuh ngeblank, kepala tuh ngeblank gitu, ngeblank mau ngomong apa gitu. Dan itu yang gua rasain setelah gua mencoba masuk organisasi, dan sekarang gue juga
menjadi pengurus dan unexpectednya juga jadi ketua. Ya yang mau nggak mau juga gue harus mengembangkan soft skill gue lebih cepat daripada teman-teman gue yang lain gitu kan. Better lah, mungkin gue ketemu orang baru bisa langsung kenalan, bisa langsung ngobrol gitu. Terus public speaking ya mungkin udah bisa ngomong depan orang walaupun masih jarang, tapi kadang kayak ya mungkin kadang masih ada groginya tapi udah better lah ya. Masih itu kayak menyapa lagi. Ya. Lebih better lah. Dan kalau hard skill di bidang IT bukan nggak ada sih, cuma nggak terlalu pengaruh banget. Iya, nggak terlalu pengaruh banget ya. Paling kayak lewat program kerja yang tadi gue bilang sih, mungkin belajar dari situ juga sih. Iya, walaupun nggak berkenan secara langsung gitu dari dari posisinya kita ya. Iya, betul. Oke. Jadi gue lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Apakah kepemimpinan di organisasi itu membantu lo mengatur waktu lebih baik atau enggak cuman sebagai alasan untuk menunda tugas akademik? Kalau intrusive thoughts-nya gue, kadang ada sih saatnya kayak pasti semua orang di organisasi juga pernah kayak gini, kayak ngerasa ketika lu ada tugas akademis dan lu ada tugas organisasi, pasti lu kayak mikirnya gue ngerjain tugas organisasi dulu deh, baru tugas akademis. Benar. Ya mungkin bisa dibilang intrusif juga, nggak juga sih, karena lebih ke kepikirannya apa ya? Ketika kalau ada dua tugas bersamaan, kalau gue mikirnya tugas organisasi ini gue bikin lebih urgent. Kenapa? Karena ya ini berhubungan sama teman-teman gue yang lain gitu. Bukan tugas gue sendiri. Kalau tugas akademis gue ya kayak ini tugas gue sendiri, ya udah gue yang rugi sendiri. Sedangkan kalau ini gue ngerugin orang lain juga gitu kan. Dan akhirnya ya mungkin kadang adalah momen dimana gue lebih mengutamakan tugas organisasi. Cuma bukan berarti dengan kepemimpinan gue di organisasi membuat gue kayak akademis tuh nggak berarti gitu. Gue kayak mendahulukan akademis di bawahnya organisasi. Cuma ada yang justru diutamain lah ya. Betul. Justru malah yang organisasi ini membuat gue punya tanggung jawab lebih dan gue harus lebih bisa bertanggung jawab sama akademis gue gitu. Kayak mungkin kalau dulu gue kuliah nyantai, gue chill aja, kayak nilainya kurang ya udah gitu loh. Maksudnya bukan yang kurang banget ya, maksudnya kayak kalau orang kan misalnya kayak aduh nggak dapet A gitu, maksudnya kayak dapetnya cuma B gitu. Gue kayak dapet B ya udah lumayan deh gitu. Iya lumayan lah. Tipikalnya dulu gue gitu. Cuma ketika gue masuk organisasi justru malah pengen ini banget ya. Justru gue pengen naikin karena gue pengen membuktikan kalau gue bisa organisasi tapi gue akademisnya juga nggak ketinggalan gitu loh. Karena ya itu jadi tanggung jawab gue juga, bukan berarti gue ninggalin akademis gitu kan. Dan sekarang gimana hasilnya? Lumayan sih. Lumayan ya, bisa. Kerajaan gue lebih meningkat sih. Mantap. Lebih ini sih. Dulu gue kan ngerjain tugas tuh males-malesan gitu. Kalau sekarang kayak gue mau nggak mau kerjain sih. Mau nggak mau kerjain. Iya sih bener. Ada harga diri, iya betul. Ada harga dirinya kalau jadi anak organisasi guys. Oke, siap. 4 lagi. Nih pertanyaan keempat ya. Tanpa terlibat dalam organisasi, bagaimana cara lo membangun jaringan profesional lewat LinkedIn aja kah? Nah ini teman-teman, kalau untuk ngebangun lingkup profesional itu sangat banyak ya, karena selain juga kan kalau organisasi itu sebenarnya gue bisa bilang organisasi itu nggak ngebawa secara langsung ke dunia profesional. Kenapa? Karena ya mungkin itu a few years after you college gitu. Kalau gue bukan di LinkedIn aja sih, memang LinkedIn waktu itu emang di pressure sama dosen ya, tapi di boost sama dosen ya. Tapi kalau misal secara keseluruhan itu bukan cuma di LinkedIn, bahkan dari first project gue tuh di pemerintahan itu dari om gue. Jadi kayak ada koneksi secara personal lah di balik itu. Dan juga bukan cuma itu, ada juga yang dari platform freelancer. Nah ini teman-teman, jadi intinya kalau misal kita udah ngebangun satu koneksi, itu perbaiki koneksi itu, jadi nanti bakal otomatis kalau misal kita baik sama koneksi ini, dia yang bakal nyebarin lagi ke orang-orang yang lain. Berarti ya mengembangkan jaringannya justru profesional tuh lebih banyak dibanding organisasi ya? Iya benar. Jadi kayak langsung kayak secara langsung gitu. Kalau organisasi mungkin belum secara langsung, karena kalau organisasi kan masih gimana ya? Gue juga belum ini sih di organisasi. Gimana sih kalau organisasi itu? Bisa sharing dikit ya? Kayak apa sih yang lo kerjain? Kayak projectnya di dalam kampus aja kan, lingkup kampus aja kan? Kalau ya organisasi itu mungkin kenapa kita nggak bisa langsung ke dunia profesional karena ya lingkupnya di dalam kampus gitu. Jadi
Ya sebenarnya bisa sih, sebenarnya kita kayak ke dunia profesional mungkin kayak relasi dari alumni atau mungkin dari anak organisasi yang sama dan dia punya relasi atau gimana. Sebenarnya bisa aja, cuma memang nggak direct lah, nggak langsung gitu kan. Iya benar-benar, kayak lebih ngefokus ke yang di kampus dulu ya. Ke kampusnya betul. Oh iya benar juga sih, dari the power of alumni. itu cukup besar. Iya, dan ini pentingnya gue ngerasa sih, ini yang mungkin teman-teman yang nonton ini ketika kalian mau ngikutin jejak gue, pengen fokus di hard skill, coba kalian juga jaga koneksi kalian ke teman-teman yang organisasi, karena itu nanti bisa ngebantu kalian buat ya dapetin walaupun kalian nggak join ke organisasi, tapi kalian bisa dapat benefitnya juga. Tipsnya deketin ketuanya, gitu aja sih. Waduh. Iya kan. Tapi memang benar sih, relasi itu ke organisasi juga walaupun nggak langsung tapi tetap ada hubungannya juga. Benar. Dan kayak gue ketemu lu sekarang juga, kalau gue nggak masuk organisasi HIMSI, gue belum tentu di sini gue. Benar. Mungkin gue lagi di kosan, lagi tidur. Kalau nggak lagi main game kayaknya sekarang. Oke, sama sih. Gue juga kalau misal nggak ngebangun branding, cuman nggak join organisasi tapi fokus ngeleha-leha di kosan, ya mungkin nggak bakal di sini juga hal ini. Betul. Oke, next gue lagi ya. Coba, pertanyaan berikutnya dari gue. Apakah lo yakin kegiatan organisasi yang lo ikuti memberi dampak lebih baik atau lebih baik dari sekedar mempercantik CV? Setuju sih gue, karena memang sih bisa dibilang benefit dari ketua organisasi itu mempercantik CV juga kan, kayak pengalaman dan lain-lain. Tapi di luar itu menurut gue yang lebih penting dari lu sekedar menuliskan pengalaman lu di CV ya, nilai dari pengalaman lu itu sendiri sih, kayak secara apa yang lo pelajari di real case-nya ya. Betul, karena kayak tetap kita menjalankan organisasi itu pasti kayak ya harus ada self belongingnya lah, kita ngejalanin juga sepenuh hati juga gitu lah. Karena ketika lu cuma kayak mempercantik CV doang, ya ntar pas lu wawancara kerja sama aja kelihatan juga gitu loh. Benar. Lu pasti bakal kenilai juga sama rekruternya. Tapi ketika lu bisa memaknai nilai-nilai apa aja yang lu dapetin selama menjalankan organisasi, ya itu yang lebih penting daripada mempercantik CV sih menurut gue. Udah sih, itu sih. Ya selebihnya tadi gue udah sebutin juga sih, pengembangan diri yang lain ya. Itulah. Apakah lo merasa lebih produktif dengan menghindari drama organisasi? Atau itu cuma alasan untuk lo agar bisa bersantai? Wow. Pertanyaannya ini sih. Kalau dibilang alasan untuk bersantai, ya kembali lagi sama orangnya masing-masing. Tapi gue nggak jadiin itu sebagai alat untuk bersantai, karena menurut gue waktu adalah uang, dan ya itu sering lah di familiar lah kata-kata itu ya. Nah, kalau misal untuk produktif sebenarnya nggak, gimana ya? Cuman ini aja sih, lebih ke kesehatannya yang kurang. Karena kalau produktif itu kan sebenarnya lebih ke sisi positif. Ada juga tuh yang namanya back produktif ya, toxic produktif. Nah itu, jadi kayak gue tuh sebenarnya ke toxic produktifnya sih. Karena kan malam tuh bener suka begadang kan. Pernah sampai seminggu nih, Senin sampai Jumat begadang, minggunya pas tipes langsung gitu. Gitu. Makanya kayak toxic produktif sih jatuhnya. Tapi kalau dibilang bersantai enggak, karena emang gue kayak nge-push diri gue untuk ngedalamin ilmu yang tujuan gue ini, kayak pengen up hard skill-nya gue gitu. Jadi ya bukan menghindari, tapi memang lu memilih jalur yang itu gitu. Iya benar.